Halo semuanya. Di podcast kali ini kita akan ngobrol santai seputar dunia make up yang akan dibawakan oleh saya Yeni dan juga kedua rekan saya yang bernama Yunisa dan juga Mila. Halo guys, gue Yunisa. Hai, aku Mila. Dan di narasumber kita kali ini di sini ada Alfika. Halo semuanya, kenalin nama aku Alfika. Nah, jadi kali ini kita bakal ngebahas tentang make up dan gimana sih caranya biar make up tuh kelihatan natural. Makeup itu bukan hanya sekadar cantik dari luar, tapi juga dari jati diri kita sendiri. Nah, tanpa berlama-lama, mari kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Kak, mulai dari kapan sih kakak bisa make up? Soal bisa sih enggak ya, tapi dikit lah. Jadi awal-awal aku bisa make up tuh, awal-awal nih ya, aku tuh waktu TK. Waktu TK tuh aku kayak suka banget liatin orang yang di make upin. Terus waktu TK pun aku kan kayak ikut lomba-lomba gitu ya. Terus lombanya juga di seni tari. Dan pasti di tari tuh pasti di make up kan? Iya pasti. Nah waktu di tari itu aku tuh di make up sama mama. Kayak liatnya tuh kayak, duh indah banget ya, kayak bagus banget ya gitu kan. Jadi dari TK tuh aku kayak kagum banget tuh sama make up sampai sekarang. Tapi pas bener-bener kecintaan itu waktu TK, waktu SD, waktu SMP sih kayak kecintaan banget sampai saking centilnya kalau kemana-mana harus pakai make up. Tapi beda lagi kalau sekarang tuh SMA, SMP tuh jarang banget atau emang gak boleh aturannya kalau pakai make up berlebihan kan. Terus yang natural aja. Harus natural. Ya. Bahkan natural pun kalau misalkan di lipstick sedikit kan pasti Gak boleh. Gak boleh kan? Gak boleh. Ya maka dari itu jadi waktu SMP sama SMA tuh aku kayak ngejauh gitu loh, kayak males make up sampai sekarang kayak gitu. Berarti kamu itu suka make up emang dari kecil ya? Udah suka hobi gitu? Jadi aku suka make up tuh emang dari kecil sampai sekarang. Kira-kira cocok untuk buat pemula tuh gimana teh? Apanya? Dan butuh modal berapa? Oh, make up buat pemula? Iya. Ya kalau misalkan dibilang make up buat pemula kan pasti yang budgetnya tuh di bawah 50.000 gak sih? Kayak di bawah rata-rata ya. Nah kalau misalkan itu aku akan spill produknya. Yang pertama itu dari OMG ya, OMG Wardah. Pink Plus juga itu termasuk kantong pelajar karena harganya tuh di bawah 50.000, di bawah 20.000 ada gitu kan. Masih terjangkau lah ya buat masih terjangkau anak-anak gitu. Nah tadi apa? Modal berapa? Iya. Oh iya. Kalau modal tuh ya tergantung alat make upnya. Kalau misalkan emang pengen bagus dikit ya pasti harganya agak tinggi kan. Iya. Tapi setahu aku pernah beli itu 100.000 tuh udah dapet semuanya. Bukan brand yang belum Bepom, bukan. Intinya ya sesuai kitanya aja sih. Kalau misalkan pengen bagus, lebih bagus ya di atas dikit. Berarti ada harga, ada kualitas lah ya. Ada gitu. harga, ada kualitas tentunya. Kira-kira ada tips gak sih supaya make up itu lebih tahan lama dan awet seharian gitu tuh? Gimana tuh tipsnya? Iya. Kalau tips make up tahan lama sih ya pastinya skin prep ya. Awalnya sih, itu pakai paling penting ya, sih. paling penting banget. Pakai primer, sunscreen, setting spray. Tapi jujur aku sendiri kalau make up jarang pakai itu karena ya aku tipe kalau orangnya jarang keringetan, dibilang jarang sih enggak, cuman suka. Tapi gak tau kenapa kalau di kulit aku tuh jarang banget nge-crack tuh ya, meskipun gak skin prep juga. Ya intinya sesuai kulit masing-masing lah ya. Nah yang pertama tuh primer. Nah itu wajib banget kan, sebelum make up tuh setting spray juga, harus bersih juga kan mukanya. Apa lagi tadi? Ya gimana teh biar lebih awet gitu nempel ke kulit kita teh. Terus make up natural juga. Iya. Nah kalau make up natural tuh yang pertama foundation itu harus sesuai sama tone kulit kita. Misalkan kalau misalkan kulit kita nih maaf agak gelap, nah pilih fondinya itu yang gelap tapi dari atas dikit loh dari kulit kita. Misalkan kita tuh kulitnya gelap nih ya, nah pilih foundation tuh yang di atas cerah dikit sama kulit kita. Dan kebalikannya kalau misalkan yang kulit kita cerah, kulit kita cerah itu fondinya itu jangan terlalu cerah juga, jadi agak gelap dikit. Biar gak abu juga gak sih make upnya. Terus yang kedua, pengaplikasian fondi. Nah itu tuh kebanyakan
model di fondi itu kayak dicampur-campur, tahu ngerti nggak? Kayak dicampur-campur. Ada yang dibakar ya, juga. Dibakar, misalkan ya diracik loh, pakai berak tabur, pakai itu sebenarnya itu jangan loh, kayak bahaya banget. Karena kan itu langsung dibakar ya, langsung dibakar terus katanya kan pakai besi juga. Kan ini besi, kayak apa ya? Tatakannya itu loh. Terus kayak Paletnya dicampurin. gak sih? Mungkin mereka ngira itu tuh kayak bagus, tambah gimana, tambah matte lah atau gimana, tapi enggak, itu sebenarnya bahaya banget sama kulit kita, jadi kayaknya itu salah paham deh. Dan pengaplikasian fondi pun kan kebanyakan kayak di lodet gininya, kayak di gimana, nah itu gak boleh. Jadi pakai fondi itu tipis tapi rata, kayak di tap kayak di gitu, jadi jangan terburu-buru gitu intinya. Gesek-gesek gitu guys, jadi ya pertanyaan. Apalagi Apa ya? Make up simple apa sih yang cocok buat pemula sama anak sekolah? kalau anak sekolah menurut aku jangan make up ya. Jangan, maksudnya jangan terlalu wah gitu. Kalau make up natural paling ya intinya pemilihan eyeshadow. Kalau eyeshadow tuh kalau misalkan natural jangan yang medok-medok gitu loh, kayak nude-nude aja. Terus pakai halis pun jangan ngeblok banget. Jadi kayak hawar-hawar gitu. Ya, next. Gimana cara pilih foundation atau bedak yang sesuai dengan kulit kita? Ya, kalau pemilihan fondi sih ya tergantung. Misalkan kulit kitanya berminyak. Nah, itu tuh pilih fondi yang oil control, kayak bisa menyerap minyak gitu loh. Terus misalkan yang berjerawat. Nah, itu tuh harus bener-bener dijaga juga. Gimana pilih foundation atau bedak sesuai dengan kulit kita? Kalau fondi tuh kalau sesuai kulit kita kan setiap orang pasti kulitnya beda-beda ya. Ada yang berminyak, ada yang berjerawat, ada yang kulit kering. Nah, itu pemilihan fondi pun kayak misalkan ya yang tadi aku bilang, kalau misalkan kulit kita gelap, ya cari fondi itu yang lebih cerah dikit. Terus kalau kulit kita cerah, ya fondinya tuh jangan lebih cerah lagi, jadi harus agak gelap dikit. Biar gak abu juga gak sih? Biar gak mukanya? abu-abu, nanti gak sesuai sama kulit kita. Terus cara pengaplikasian fondinya juga, yang pertama harus tebal enggak, maksudnya tipis tapi rata. Jadi jangan ngeblok banget kayak gimana ya, nanti kayak aslinya kayak kedok. Kalau bisa dibilang, iya. Ya. Apalagi? Itu sih unik. Kalau misalnya kita beli foundation terus kayak keterangan gitu kan, cara ngatasin biar rada gelap gitu gimana? Kalau itu pakai itu loose powder. Ya menurut aku ya, kan setiap orang pasti kalau makeup beda-beda kan. Nah, kalau aku ngatasin itu tuh kan misalkan fondi yang keterangan. Nah, kalau fondi keterangan tuh paling loose powdernya yang agak gelap atau bedak padatnya yang agak gelap gitu. Atau kan nanti pakai contour juga kan. Berarti dicampur pakai loose powder ya? Terus kalau boleh tahu tuh, pas kamu awal-awal make up, itu tuh kamu punya alat-alatnya gimana tuh? Apa kamu nyoba-nyoba dulu punya mama atau kayak hasil dari nyisihin uang jajan gitu teh? Ya pastinya awal-awal tuh aku punya mama lah. Karena aku pun kan masih pelajar, jadi nggak bisa nyari uang sendiri. Jadi aku tuh minjem punya mama awalnya. Pinjam ya kayak, "Mah, ini tuh apa sih?" waktu kecil gitu kan. Berarti nyoba-nyoba gitu teh nyoba-nyoba gitu, karena kayak, penasaran. "Mah, ini tuh apa sih?" gitu kan. "Mah, itu tuh apa sih?" gitu kan. Ya awalnya aku coba-coba gitu. Terus pas aku praktekin kayak, "Wah, ini bagus banget ya." gitu Seru kan. juga kali ya. Kan kalau pas kita kecil kayak centil banget gak sih kita? Apa-apa pengen dicoba kan? Bener banget. Jadi intinya waktu itu tuh aku pertama kali ya make up tuh punya mama, nggak beli nggak apa-apa. Nyoba-nyoba berarti Ya. ya. Terus kalau itu kamu ada gak sih pengalaman lucu pas kamu make up atau bahkan kamu pernah gagal total dalam make up tuh? Gimana tuh? Sering. Kalau ceritain misalkan dong. ya, kalau misalkan gagal make up sih kebilang sering ya.
Karena aneh sekali kalau misalkan aku di rumah make up nih ya, kalau make up sendiri kayak hasilnya bagus banget tau. Tetapi kalau misalkan aku make up di sekolah kayak ada event atau acara itu Kayak suka gagal gak sih? kayak si alisnya tuh gak rapi coy. Kayak gitu. Anehnya nih ya kalau misalkan di rumah tuh kayak rapi, wah ini menawan banget sumpah. Apalagi kalau ngaca tuh depan kaca suka. Apalagi kalau make up malam. Iya, Ya. bener banget itu. Kalau make up malam. Nah, anehnya kalau di sekolah itu kalau misalkan ada event atau apa, kayak hah kok gini gitu kan. Terus kalau misalkan kita rubah nih ya, dirubah kan make up tuh kayak diperbagus lah yang tadinya jelek, tapi tambah jelek bukan tambah bagus gitu kan. Jadi aneh. Iya bener Iya, banget jadi sih. kalau misalkan dibilang pernah gagal apa enggak ketika make up ya pernah, sering malah. Kadang juga suka kayak kesel sendiri gak sih kalau pas ada acara tapi kayak Iya, gitu teh apalagi hasilnya. kalau diburu-buru mepet sama ortu. Bener banget. Tapi kalau Cepat cenah gitu. tapi kalau gak sengaja suka bagus banget tuh hasilnya. Suka Kalau gong. iseng kayak set udah gini doang kayak wah bagus nih. Kalau niat nih sebaliknya sebaliknya bawah. itu Parah, guys, buruk parah. banget. Buruk sangat kebalikannya. Ya. Berarti kalau misalnya make up itu mending nggak usah pakai niat gitu. Ya enggak gitu juga. Nanya. Ada lagi? Ya udah kalau gitu ini tuh yang dipajang ini ada apa aja nih, boleh di ini. review lah dikit-dikit ya guys ya. Jadi yang mana nih yang pertama? Ini apa? Waduh, ini itu dari brand Make Up Forever. Masih mahal Professional teman-teman. in Paris. Wah, guys, Jadi ini tuh cushion yang light velvet yang SPF 50+. Dan ini tuh buat kulit yang agak terang ya, karena ini tuh shade-nya yang terang tapi agak di bawah dikit. Itu sekitar harganya 1.250.000 kalau beli baru. Jadi dulu aku ini belinya di Harganya. Sephora Jakarta. Dan iya segini dong, 1 juta lebih. Ya, terus apa lagi? Itu aku penasaran sama yang biru itu apa? Apa ini? Iya ini. Yang dari Wardah. Ya, kalau ini menurut aku ini cocok banget buat make up pemula. Karena ini kan brandnya Wardah masih dibilang harganya itu di bawah 50.000. Kalau nggak salah ini harganya 45-an deh. BB Cream Lightening Beauty Cream Cukup Wardah. terjangkau ya harganya. Kalau ini buat pemula, kalau ini buat kalian tahu PA wedding lah. ya. Karena ada harga ada Iya, kualitas ada harga, juga ada kualitas, guys. guys. Soalnya gitu. kalau dibanding cushion yang lainnya, kalau yang ini tuh karena harganya wah, jadi Wah pasti banget. beda kan. Coveragenya gila, ini bagus banget. Kalau dipakai sakyage asanya ah teh. Sumpah asanya ah. Karena harganya yang segitu. Next, mau yang mana lagi nih? Ini Oh, kalau ini itu sama. Karena yang di sini itu fondi semua ya. Kalau ini Maybelline Fit Me Matte Poreless, ini tuh fondi harganya sekitar 225. Ini tuh kegunaannya buat kulit berminyak. Yang kulitnya, misalkan kalian kulit berminyak tuh pakai yang ini. kalau Karena kulit kering gimana tuh? kalau kulit kering ya yang normal aja sih. Kalau misalkan yang ini itu kegunaannya ya itu buat kulit berminyak. Terus nanti tuh hasil make upnya tuh matte, jadi nggak terlalu glowing gitu loh. Jadi natural lah iya, intinya. Terus apa lagi ya mau? Itu tuh yang paling ujung. Ini Ya. Penasaran sama ya itu, kalau guys. ini dari Jessica, ini kegolong fondi yang buat dana pelajar lah, soalnya masih di bawah-bawah rata-rata, masih murah. Kalau Jessica ini sama buat kulit berminyak juga, terus Ini mah lebih ke tahan ini nggak sih air? iya waterproof Soalnya guys, ini waterproof. Oh, itu Iya, waterproof. Ini tuh sekitar harga berapa ya waktu itu aku beli 40-an gak tau 30-an, intinya masih di bawah lah, masih. Tapi bagus tau ini, sumpah. Tapi ini Lumayan ya guys. enggak bukan harganya tuh. sangat. Ini aku salah beli shade, ini malah keputihan. Keterangan itu. Ini mah terlihat terang banget. Tapi itu kan harganya segitu ya. Tapi
kualitasnya Iya, oke lah. kadang ada juga kalau harganya miring tapi kualitasnya oke. Jadi kita tuh harus bisa pilih-pilih aja sih. Ya, next. Kira-kira kalian ada yang mau ditanyain lagi, Uni? Ya, nggak ada. Oh iya lupa, ini satu lagi ini. Oh iya, itu Oh lupa iya, belum. iya. Jadi ini tuh fondi dari L'Oreal Paris. Ini tuh matte cover sama kayak ini yang Maybelline. Ini harganya tuh sama paling sekitar hampir 300 kalau ini. Tapi kebanyakan ini bisa diracik juga sama naktur-naktur Jepang yang fondinya tuh yang bulat itu lah, yang itu lumayan banget, itu 1,5 juta kalau beli. Wow guys, harganya guys. Biasanya mama aku tuh kalau ini rahasia ya. Kalau mama aku tuh kalau ngeracik fondi buat weddingan itu yang ini Maybelline. Iya, yang ini juga ditambah yang naktur-naktur Jepang. Jadi kayak ditambah bedak tabur yang makeover satu cuil gitu, nanti dibakar. Ya kalau dibakar tuh ada yang bahaya, ada yang enggak sih. Kalau misalkan kita sembarangan ya itunya. Nah guys, biasanya mama aku tuh kalau misalkan ngeracik fondi buat weddingan itu, nih aku kasih tahu ya, aku spill nih. Rahasia guys, ini tuh rahasia. Mama aku. Oke, Nah, siap. jadi awalnya itu dicampur sama yang pertama Maybelline dulu. Baru ini ditambah naturaktor Jepang yang fondi yang putih itu yang bulat. Nah, kalian kalau nggak tahu bisa cek aja ya. Nah, itu tuh dicampur terus nanti dibakar. Nah, kalau dibakar pun itu tuh ada yang bahaya, ada yang enggak, tergantung sama sama produknya juga. Yang pertama, yang kedua, yang tatakannya besinya itu loh, kan biasanya paletnya kan? Iya, tatakan besinya itu ya harus dibersihin dulu, ya, harus benar-benar dulu, higienis ya gitu. harus intinya biar ke kulit si customer tuh enggak kayak gitu. Jadi apalagi Kak, tapi kan ada yang biasanya tuh kalau misalnya ngebakar foundation tuh kadang ada yang pakai sendok makan gitu. oh iya, Bahaya. ada iya, itu. benar, itu benar banget itu, contohnya guys. nggak boleh karena kalau sendok tuh kalian kalau makan pakai apa? Sendok. Ya iya kan, pakai sendok, terus makan sup pakai sendok, makan daging pakai sendok, terus ditaruh fondi terus dibakar terus nanti ke kulit kita. Why? Meskipun itu udah dicuci tapi tetap Iya, aja tetap gak aja sih kalau ada bakteri pasti ada jijik gitu kan. banget. Iya, nah itu tuh salah satu cara ngebakar fondi itu yang gak benar. Intinya jangan sesekali kalian lakuin itu, oke? Jangan ya guys ya, Iya, jangan, gak Kalau boleh. misalkan mau dibakar juga harus pakai tatakan besi yang higienis, yang bagus, terus yang udah diuji lah gitu. yang khusus lah buat make up, Yang jangan khusus. malah pakai Iya, sendok jangan pakai makan. sendok itu. Aduh, jangan. Terus kalau ngebakar fondi juga akhirnya tuh bisa ngerubah tekstur si fondinya itu loh. Kadang kayak lebih keras. Jadi susah banget ngaplikasiin ke mukanya. Iya, Ada aja benar, yang kayak gitu. Terus kayak ngebata juga kalau didiemin lama. Harus cepat-cepat Harus diaplikasiin ke cepet-cepet. muka. Kadang kalau misalkan cepet-cepet itu nanti kan ke kulitnya panas kalau gak didiemin. Bener gak? Iya, benar. Iya. Jadi ya intinya pinter-pinter aja sih kalau ngebakar fondi. Kamu mau nanya nggak, Mel? Mungkin Aku ada. Apa tuh? Boleh. Pengen tahu dong caranya gimana biar bikin alis tuh cepat tapi langsung bagus gitu. Soalnya alis tuh menurut aku alis tuh part make up paling susah gak sih? Kadang yang ini bener nih guys ya. Terus yang ini nyoba yang ini kayak beda nggak Gini, sesuai. Oke, aku jawab. Kalau soal alis, kalau alis itu kalau beda wajar karena gak ada MUA atau apapun yang alisnya pasti sama. Gak ada, karena itu tuh ya udah wajar aja gitu. Gak mungkin ini sama ini bener-bener simetris sama. Nah, kalau apa tadi kata kamu supaya alisnya cepat tapi rapi, ya. Kalau itu ya kalian pakai brokara aja, tinggal gini udah. Kalau pakai pensil alis pun yang pertama tuh dari ujung ke sini, dari ujung. Jadi jangan dari depan, kan kebanyakan dari depan dulu kan. Suka ngeblok kalau dari depan ya, mah. Kalau pengen cepat tapi rapi dari belakang dulu, kayak kalian tuh ngebingkai alis kalian tuh dari belakang, baru udah dibingkai nanti isi pakai pomade yang kayak Vocalour,
Terus yang eyebrow itu yang coklat atau yang hitam. Nah, baru isi. Jangan dulu digini terus nanti di concealer. Enggak, jangan kayak gitu. Itu malahan bikin alis nggak natural terus nanti ngeblok nanti hasilnya. Nanti ngeblok kayak tahu, guys. Iya, jangan itu. Terus ada juga eyeshadow-nya yang ngeblok. Jadi kayak warnanya itu kayak nggak ngeblend. Kayak jika abis ditonjok gitu. Nah, itu tuh jangan. Awalnya kalian tuh pakai brush tuh yang bagus yang pertama. Karena brush itu ngaruh kan. Terus kalau mau pakai kayak terus kok banyak terus ya. Nah, si eyeshadow-nya tuh harus yang pigmented loh. Terus misalkan ya ini brush, terus diambil ya si eyeshadow teh. Terus nanti tadi gebrak-gebrak. Kayak biar gak medok. Jadi kayak kadang kalau bikin eyeshadow itu nara rumpuk gening ka dieu. Ya itu gak boleh. Gak boleh ya guys, gak boleh. Oke, segitu aja penjelasan dan materi dari aku. Semoga di kalian bermanfaat ya. Terus tadi yang kata aku gak boleh itu jangan kalian lakuin. Jangan, apalagi ngebakar body yang sembarangan, oke? Guys, apalagi yang punya kulit yang sensitif. Ya, betul banget itu guys. Seru banget ya pembahasan makeup kali ini. Semoga obrolan kita kali ini cukup menginspirasi buat kalian dan juga nambah pengetahuan buat kalian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Saya tutup. Seru banget ya pembahasan makeup kali ini. Semoga obrolan kita kali ini cukup menginspirasi buat kalian dan juga nambah pengetahuan buat kalian. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Saya tutup. Terima kasih telah mendengarkan podcast kali ini. Kami tutup. Saya Mila. Saya Yeni. Saya Yunisa. Dan saya Alfika. Bye-bye. Bye-bye semuanya.